Indonesia yang sudah memberikan doa dan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kembali memang 9 hari terjadi agresi penjajah ke Gaza itu, hari ini terpaksa masing-masing wilayah itu melakukan kuburan massal. Ya Allah. Kuburan massal karena saking banyaknya korban atau jenazah sehingga tidak bisa dibawa ke masing-masing kuburan. Dengan demikian itu pemerintah di Gaza melakukan atau memberlakukan kuburan massal di masing-masing di masing-masing wilayah. Jadi bukan lagi di perbatasan atau di kuburan umum, karena pada saat meninggal terus dibawa ke pemakaman itu dibom lagi oleh pihak penjajah. Jadi yang tadinya warga Gaza membawa jenazah ke kuburan itu dibom dan semuanya meninggal. Jadi sampai dengan saat ini Temeli itu sudah lebih dari 2.400 warga Gaza meninggal dunia. 1.000 diantaranya adalah anak-anak dan bayi. Iya, 1.000 diantaranya ada anak-anak dan bayi. Dan saat ini di Gaza itu bisa dikatakan kota mati karena rumah-rumah itu dihancurkan. Seluruh wilayah jalur Gaza, di Gaza Utara, Gaza Tengah, Gaza Selatan, di kota Gaza, itu semuanya dijadikan target serangan rudal dari pihak penjajah Israel. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya sendiri mendapat penerang. Itu kebetulan di tempat saya ada surya panel, tidak menggunakan listrik. Nah, sedangkan warga Gaza lainnya itu mereka tidak mendapatkan listrik karena sudah diputus oleh pihak Israel. Dan demikian di Gaza saat ini, Tameli dan teman-teman Indonesia, itu Gaza bisa dikatakan kota mati. Kota mati, gedung reruntuhan hancur, asap, terus juga sampai dengan saat ini masih banyak dari warga atau masih banyak yang meninggal, itu masih tertimbun di bawah reruntuhan. Sudah 8-9 hari, masih tertimbun di bawah reruntuhan. Itu ada yang satu keluarga masih tertimbun di bawah reruntuhan, ada yang sudah bisa ditarik, akan tetapi diangkat itu sudah putus antara kaki dengan kepalanya karena sudah busuk, sudah 9 hari. Iya, sudah 9 hari. Dan demikian sampai dengan saat ini Gaza tidak ada makanan 9 hari. Gaza tidak ada air minum 9 hari. Nah, di rumah Bang Onim pun dari kemarin sudah tidak ada makanan. Iya, sudah tidak ada makanan. Kami makan tomat dan juga roti yang sudah kami stok 10 hari tapi sudah keras dan keras dan sudah jemuran, sudah berjamur. Tapi untuk bisa bertahan hidup ya harus kami lakukan seperti ini. Jadi saya sendiri sudah 9 hari tidak ada air, belum bisa mandi. Anak-anak saya 9 hari belum bisa mandi. Itu Bang Onim. Bagaimana dengan keluarga kita di sana yang anak yatim, terus juga kaum duafa, para wanita, itu banyak sekali warga Gaza yang tidur itu di pinggir jalan, seperti yang teman-teman lihat di Instagram atau di media sosial lain. Itu mereka keluar hanya dengan membawa pakaian di badan dan tidur di emperan toko, tidur di pinggiran jalan. Sudah 9 hari. Coba kita bayangkan, mereka tidur tanpa beralas tikar, tanpa ada makanan. Bagaimana mereka mau buang air atau mau ambil air wudhu, itu kejadiannya saat ini paling parah, peperangan paling parah selama sejarah Palestina lebih dari 76 tahun. Bahkan jika kita berkhayal tentang situasi di Gaza, itu tidak ada yang pernah memerankan seperti di film-film peperangan, tidak ada seperti itu. Karena saya sendiri, Temeli, teman-teman di Indonesia sudah 12 tahun, baru pertama kali ini melihat agresi yang paling dahsyat, yang paling brutal. Ini lebih dari yang waktu tahun 2021 ya Bang ya? Kan 2021 kan pernah kan kayak begini juga, ini lebih dari 2021 ya Bang ya? Ini lebih parah dari 2021 dan lebih sadis daripada peperangan terjadi di Afghanistan 1 tahun. Ini kan baru 8-9 hari. Belum ada apa-apanya dengan Afghanistan jika di 1 tahun. Itu benar-benar peperangan yang brutal, yang memang sasarannya itu ternyata bayi yang masih di dalam kandungan itu sudah terkena serpihan bom. Jadi bayi yang dilahirkan itu sudah ada serpihan bom dan kepalanya sudah terluka dan sudah meninggal bersama dengan ibunya. Dan itu kejadiannya
nyata saat ini dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dengan demikian teman-teman Indonesia, ya kita cukup dengan memberikan doa saja ya, karena saya sendiri, saya tidak akan kuat seperti anak-anak Gaza. Coba Bang Onim yang sudah 12 tahun, ini tidak kuat. Bagaimana dengan anak-anak Gaza di sana yang mereka melihat ayah dan ibunya telah meninggal dunia, ibu kehilangan suaminya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang bapak kehilangan anak-anaknya, bahkan ada satu bayi yang usianya itu 1 tahun kehilangan ayah, ibu, kakaknya, hanya bayi satu yang selamat. Dan itu kejadiannya saat ini dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dan sampai dengan saat ini, Temeli, kemarin saya sempat ke rumah sakit Ashifa, itu mayat di pelataran rumah sakit. Belum bisa dimakamkan. Dengan demikian harus dilakukan kuburan massal. Itu baru di pelataran rumah sakit. Belum lagi di kamar mayatnya. Di kamar mayat, di kulkasnya itu sudah penuh. Di lantainya pun masih ada. Itu belum selesai di situ juga. Masih ada yang menjadi korban di bawah reruntuhan gedung, reruntuhan rumah. Itu masih terjadi sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini. Jadi kita bayangkan bagaimana pada saat malam hari tidak ada listrik, pada saat malam hari tidak ada makanan, tidak ada air, tiba-tiba dibombardir habis-habisan. Coba kita bayangkan, banyak sekali warga Gaza yang dalam satu rumah itu meninggal dunia, dan itu di bawah reruntuhan gedung tersebut. Bang Jadi mohon Bang Onim, posisi Bang Onim dekat nggak dari itu? Dari iya, apa mereka ngebomnya random? Kita pengen tahu juga. Iya, saya berada di kota Gaza. Iya, saya berada di kota Gaza, dan di kota Gaza pun tetangga saya tidak jauh dari sini, sekitar 100 meter, itu rumahnya rata dengan tanah. Coba kita bayangkan, dekat rumah saya juga ada masjid rata dengan tanah. Jadi seluruh wilayah Gaza dijadikan target. Jadi di Gaza Utara. Kalau Bang Onim adanya di kota Gaza, juga semuanya dijadikan target oleh pihak penjajah. Di Gaza Selatan juga sama. Jadi kalau contohnya kita keluar menggunakan kendaraan, itu langsung dibom oleh pihak penjajah. Contohnya kita mau keluar mencari makanan, beli gitu di pasar, pasar pun sudah dibom. Bahkan salah satu pasar di Gaza Utara, itu mereka sedang berbelanja, terjadi persiapan karena peperangan dan tidak ada makanan. Itu satu pasar dibombardir habis-habisan. 70-80 orang meninggal, dan itu jasad mereka itu tercabik-cabik. Itu kita bayangkan, rudal penjajah itu beratnya itu 6 sampai dengan 10 ton. Ya. Itu kalau jatuh di salah satu gedung, rata dengan tanah. Seperti itu. Jadi saat ini di seluruh wilayah Gaza rata dijadikan target. Jadi random. Jadi kalau contohnya kita tidur nih, kita tidur ya sudah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekalian kita bersyahadat. Karena di malam hari belum tentu masih hidup ya besoknya. Malam hari belum tentu kita bertemu dengan matahari di siang hari. Jadi kita tidur, kita berpamitan dengan anak istri, mohon ridhonya, saling ikhlaskan, tidur, langsung kita berdoa dan bersyahadat. Karena kita belum tahu besok paginya apakah bertemu dengan besok pagi ataukah tidak. Jadi memang situasi di sini sangat-sangat memprihatinkan, bahkan pintu perbatasan pun ditutup nih. Dan ini kan sangat memprihatinkan, kan harusnya jika terjadi peperangan, itu akses untuk kemanusiaan itu harusnya dibuka agar supaya warga sipil, anak-anak, wanita itu bisa mendapat bantuan makanan dan air minum. Ini ditutup, dan ini ditutup pun ini atas perintah dari pihak penjajah. Ini yang membuat saya sendiri sebagai aktivis kemanusiaan itu tidak bisa membayangkan situasi kok bisa seperti ini terjadi. Tidak seperti tahun 2021 kemarin, itu kan masih ada aktivitas ya, masih bisa live dengan family di luar rumah. Ini kita nggak bisa sama sekali. Nggak bisa keluar dari rumah karena di atas itu pesawat berterbangan yang kalau kita bergerak tertangkap kamera sudah langsung dibunuh, ditembak oleh pihak penjajah. Jadi memang disinilah kesempatan kita teman-teman Temeli dan teman-teman Indonesia, kita dalam berdoa, sholat, jangan lupa sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi Bang Onim itu selalu mengedepankan kita doa saja. Doa, dengan berdoa kita meminta
himbauan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan dan ketabahan serta keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih kalau saya sih yang berharap kepada teman-teman di